Kamu sudah cerita tentang bule, kenapa kamu suka sama bule. Tapi hari ini saya mau tanya tentang kamu datang ke Jalan Malioboro. Kenapa kamu suka hidup di Jalan Malioboro? Karena saya tidak mengerti itu. Saya ingin datang ke Malioboro karena saya ingin mencari perubahan, bikin kemajuan. Dulu sebelum saya di Malioboro, saya datang di Jakarta. Ya, tapi misalnya kenapa kamu tidak selesai universitas? Saya dulu pertama saya tertarik di dunia stage, panggung, dalam dunia artis. Saya ingin maju karir saya sebagai seorang penyanyi, singer dalam dunia artis. Dari dulu saya juga sudah sangat senang di Bali. Saya sudah ada rasa senang untuk melihat perempuan bule, wanita asing. Dari dulu saya sudah sangat senang. Karena saya melihat wanita asing itu berbeda sama saya senang kulit putih. Jadi saya melihat saja saya sudah senang. Jadi saya melihat dulu, untuk bisa melihat wanita asing kita cuma bisa melihat di TV. Iya, karena saya senang melihat perempuan bule, saya senang. Jadi saya belajar untuk mereka lebih tahu bagaimana di Eropa itu seperti apa. Untuk membuat orang teman dari Eropa bisa kenal sama kita itu tidak mudah. Kehidupan di Jalan Malioboro, kamu berpikir itu sesuatu khusus atau tidak? Hidup di Malioboro itu sama saja kita itu berjuang untuk bikin perubahan, seperti orang spekulasi dalam hidup. Jadi seperti saya sama teman-teman saya di Malioboro, kebetulan kita semua lebih tertarik untuk dekat sama perempuan dari Europe, perempuan dari Australia, dari bule itu. Jadi kita lebih banyak dekat dengan mereka karena mereka itu melihat kita dengan penampilan yang sangat mungkin berbeda dengan orang di Indonesia ya. Rambut panjang, tato, kita suka drink, suka minum. Jadi mungkin orang Indonesia melihat kita, wah tidak bisa, kamu mungkin sangat liar, kamu sangat nakal. Jadi kita lebih senang bergaul sama teman-teman dari Europe. Apalagi kadang mereka itu suka minum, suka drink sama kita, minum. Kadang mereka jadi berteman sama kita. Akhirnya kita sering diajak ke hotel, main sama mereka ke hotel, jalan-jalan, kadang naik pesawat, kadang kita diajak ke Bali, diajak muter-muter kemana-mana. Jadi kita melihat kehidupan yang baru, kita melihat sesuatu yang berubah. Pertama mungkin baju kita berubah, kadang sama teman dari Eropa kita ada pekerjaan apa yang bisa membuat kita bantu sama mereka itu. Kalau untuk di Indonesia biaya hidup mungkin lebih murah dibanding di Eropa. Jadi kalau untuk orang Eropa yang datang ke Indonesia biasanya mereka maju, kuat secara ekonomi dibandingkan dengan orang Indonesia. Ketika orang Eropa itu sedang ada di Indonesia, hidup mereka itu lebih mudah dibanding mungkin mereka untuk hidup di Eropa, karena saya lihat di sini semuanya serba murah. Jadi orang bule sangat senang untuk bergaul sama kita. Kadang kita kasih tahu bagaimana untuk hidup yang lebih mudah, yang murah. Yang penting kita benar. Kita kasih tahu sama mereka, ini hidup di Indonesia itu seperti ini. Lama-lama mereka senang membaca kita. Setahun 2 tahun, oh iya ternyata kamu orangnya benar, kamu orangnya baik. Jadi saya ingin tahu kenapa kamu sekarang tinggal di sini, kenapa kamu selesai hidup di Jalan Malioboro dan bekerja di Jalan Malioboro. Saya pertama melihat di Malioboro pada waktu itu, saya tidak punya uang sama sekali untuk bayar kos saja, saya tidak punya. Identity saya tidak bagus, karena saya setelah tidak selesai di universitas, saya merasa bersalah sama orang tua. Jadi saya harus maju, saya harus kuat, saya harus besar. Saya ingin bikin perubahan, bagaimana supaya saya bisa hidup yang lebih mudah, hidup yang lebih enak. Karena kalau di Indonesia, saya pikir orang-orang di Indonesia sudah seperti di luar negeri, kapitalis. Jadi
kalau orang yang banyak uang, yang punya uang, yang hidupnya mudah, yang bisa bekerja dengan benar, dengan baik, itu di Indonesia sangat enak di sini. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita hidupnya di bawah, itu di Indonesia kita sangat susah, tidak enak. Makanya saya bikin perubahan, tiba-tiba saya bikin rumah di sini. Di sini tidak mahal, harga tanah di sini sangat masih bisa dijangkau. Jadi kalau kita nabung, kita bekerja sekuat tenaga, kita punya uang, kita bisa beli rumah. Ya hasilnya masih seperti ini, bentuknya belum jadi secara total, tapi untuk hidup secara cukuplah, tidur enak, buat mandi, buat apa di sini bisa. Sekarang hidup di sini untuk teman-teman di Jalan Malioboro, anak Malioboro, itu tidak sedikit susah untuk say goodbye, bye bye boys, saya sekarang di sini. Sangat susah. Kenapa? Saya ingin tahu kenapa. Mereka mungkin seperti melihat kita tiba-tiba. Dulu waktu saya masih di Malioboro, kalau saya bilang saya ada di universitas, saya dulu pernah di universitas, mereka seperti tidak percaya. Tidak mungkin kalau orang yang pernah di universitas mau hidup di Malioboro. Tapi saya ingin melihat ada apa sebenarnya di Malioboro. Akhirnya karena mungkin saya punya basic pendidikan yang cukup, jadi saya bikin perubahan untuk mencari perubahan, kemajuan mungkin bisa lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Tapi untuk mereka mengakui kalau saya bisa seperti ini tidak mudah. Ada yang senang dan ada yang tidak. Ada yang mungkin wah kamu sukses ya, kamu berhasil ya, kamu hebat. Tapi ada yang wah kamu tidak ini. Tapi kamu harus siap. Bayar, kamu Ya. Saya mau drink. Ya, kamu harus begini, saya harus ini, kamu sukses, kamu hebat, kamu berhasil, saya harus keluarin modal banyak untuk membuat mereka itu akhirnya mengakui. Ya udah, berarti istilahnya seperti win-win solution, sama-sama senang, saya juga senang, teman-teman saya juga senang. Jadi untuk membuat kita berubah itu bisa dibilang 1001 orang paling cuma satu yang bisa untuk bisa bikin perubahan sampai kita bisa hidup sama masyarakat seperti di sini. Kita masuk dunia yang baru, tapi bisa di sini saya juga bisa. Kamu senang di sini, hidup di sini ya? Senang, sangat senang. Apalagi ada teman-teman dari Eropa main seperti Anda main ke sini, saya senang. Orang melihat saya berarti oh iya memang kamu dunianya seperti itu, dunia kamu dunia bule. Emang ya seperti inilah selebritis. Jadi seperti selebriti, seleranya beda. Kadang sekarang suka makan steak. Tapi ya biasa, cara berpikir kita semuanya apa juga berubah. Jadi ada banyak manfaat yang akhirnya saya bisa sering naik pesawat. Akhirnya saya bisa bikin banyak perubahan, bikin kemajuan. Akhirnya saya benar-benar bisa merasakan. Iya. Mungkin kalau saya melihat cewek bule itu, kalau waktu pertama kalau saya melihat cewek bule, lebih banyak orang bule itu melihat kita yang relax, yang enjoy, yang seperti tidak butuh cewek bule lebih senang. Jadi kadang-kadang untuk bisa dekat sama cewek dari Eropa itu, kalau tidak prosesnya lama itu tidak mudah. Tapi saya melihat berbeda antara cewek Swiss, cewek Australia, Jerman sama Belanda itu berbeda. Kalau cewek Jerman itu lebih mudah. Cewek Belanda, Kenapa? mereka sepertinya tidak melihat kita sudah seperti biasanya. Kalau cewek pengen lebih cepat dekat sama kita, yang paling mudah itu kalau dia mau drink sama kita. Kalau sudah minum, sudah bersama, biasanya lebih dekat. Oh ya bisa. Jadi saya melihat ya kalau sama cewek bule yang penting berani, istilahnya tanggapannya kita jangan takut, istilahnya. Saya melihat pokoknya apa udah spekulasi saja. Jadi saya seperti sama Anda, saya bisa lebih berani lagi. Tapi pada saat sekarang mungkin belum. Tapi step by step, langsung Abah Jesa. Saya nggak bisa, kadang seperti merasa belum apa. Biasanya saya lebih cepat, lebih tidak tunggu waktu lagi. Tapi berbeda sama Anda, saya berbeda. Saya seperti lebih hati-hati, seperti berpikirnya lebih
takut salah. Biasanya saya tidak pernah takut salah. Saya lebih berani karena saya merasa semua perempuan itu butuh laki-laki. Semua perempuan itu senang melihat orang yang berani, yang benar dengan tujuan baik, senang. Wow, baik, dong, teneng. Hai Hani, apa kabar? How are you? Apa kabar? Hai, wow, bisa. Hai, apa kabar? Holland ya, from Holland ya. Wow, England, oh Swiss ya. Ya, I have some friend from Swiss. Ya. Apa kabar? Baik, senang. Berapa lama? How long you want to stay in Indonesia? Berapa lama? Wow, where do you stay in Jogja? Sosro. Wow, Sosro ya. Iya. I often go to Sosro Wijayan. Ya. Ya, in Bintang ya, Bintang Cafe ya. Ya. I like in there drink beer ya. Ya. You ever go to Bali Island? Wow. Yeah, I like Bali. I often go to Bali. Yeah, when you will go to Bali with me? Yeah, I like Bali. Yeah, in Kuta Beach. Yeah. In Jogja, in Parangtritis. When you will go to Parangtritis with me? Yeah, by motor with me. Yeah. Okay. Yeah, up to you. Yeah. Yeah, in Parangtritis. Maybe if you like, you will go to my home. Ya. Oh, you from France? Ya. Merci beaucoup ya. Merci beaucoup. Ya, wow, ya, merci beaucoup. In Prancis, you t'aime bien. Ya, in Jerman, if I meet from Jerman, hi, hast du schon gegessen? Sudah makan? Ya, gitu Jerman. Langsam aber sicher. If I speak with German, ich liebe dich. Di bahasa Jepang bisa juga? Bisa in Jepang. Jepang, from Jepang ya. Ya, genki desu ka? Anata wa nihonjin desu ka? Apakah kamu orang Jepang? Iya, Jepang. Oh, Japan? Watashi wa nihonjin desu. Ya, Japan. Kalau bicara cinta sama cewek Jepang, Japan. Watashi wa anataka suki. Watashi wa ureshi. Aishiteimasu. Wow, ya. Itu sama Jepang. Sama Jepang, ya. Terima kasih Mas Anton. Terima kasih. Untuk semua. Terima kasih. Terima kasih.